warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Para salihin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kolbu di pagi hari ini dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, ibu dan bapak sekalian, para kolega saya, seizin para kiai, para bunyai, para guru-guru kita, mari kita meneruskan ngaji kitab Nasaihul Ibad oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dan hari ini kita masuk di bab 10, maqalah yang ke-23. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salitsatu wal isrun an ba'dil hukama. Maqalah yang ke-23 diberikan dari pengalaman orang-orang bijaksana, orang-orang alim min aulia. Ya, beliau mengatakan begini: Talabtul asaratan fi asaratin mawatina fawajadtuha fi asratin ukhra. An tolabul asrati, kata beliau para ulama itu, para kiai, beliau mengatakan, saya mencari 10 hal yang bisa menjadikan saya tenang, ya, fi asaratil mawatin, dari 10 negeri. Dia keliling mencari Tuhan, mencari ketenangan, mencari sesuatu yang bisa menenangkan diri. Ay mawadi, artinya 10 perkara itu apa yang dia cari, ya. Fawajtuha, dia menemukannya, ya, fi asratil ukhra, di tempat 10, di tempat yang lain, ya. Ai fi asaratin, yaitu di 10 tempat, ghaira asratil allati talabtuha, bukan di tempat yang dia cari. Ya, saya mencari ketenangan karena uang, bukan uang ternyata. Saya mencari kebahagiaan karena saya menjadi tokoh, bukan itu, walaupun itu dipuji-puji, ya. Oh, saya akan senang kalau jadi pejabat, ya, pakai foreder ngalor ngidul, ternyata hasilnya bukan itu. Ya, para ulama itu mencari ketenangan, kebahagiaan, as-sa'adatul kimyah, kebahagiaan sejati, di tempat dicari di mana-mana, ternyata bukan itu yang dia jalani. 10 perkara itu ternyata kebahagiaan bukan di situ. Bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan mobil indah, bukan rumah gedong makrong-makrong susun pitu, ya, dulu itu kan ada lagu gitu, ya. Bukan. Bukan pula anak yang banyak, anak yang ganteng-ganteng, bukan di situ. Nah, apa jawabannya? Yang pertama adalah talabtur rif'ata fi takabburi fawajadtuha fit tawaddu.
Aku mencari keluhuran fit takaburi di dalam sebuah keramaian, kemegahan, ya. Wah, saya kalau jalan 20 orang di sekitar saya, di depan ada, di pinggir jalan, dilulukan. Lah, bukan itu. Tetapi fawajtuha fit tawadhu, aku menemukan kebahagiaan itu saat saya tawadhu, rendah diri, rendah hati ya, bukan rendah diri ya, rendah hati, low profile, menghargai orang, menempatkan orang dimuliakan, dirinya seakan tidak sempurna. Itulah kebahagiaan. Bukan orang, saya kalau jalan harus ada 20 orang loh ya, di belakang saya 10, di depan 10, dijaga banser ngalor ngidul. No, lah, bukan itu. Tapi fawajjatuha fi tawadhu, saat saya tawadhu, itulah kebahagiaan. Jadi ukurannya bukan ukuran mata, tapi ukurannya hati. Orang seperti itu biasa melakukan tazfiyatul qalbi, yaitu membersihkan, membeningkan mata hatinya. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa. Bahwa kama qala Fudail, mengapa hal ini didapatkan seperti yang disampaikan oleh Imam Fudail, Syekh Fudail. Beliau mengatakan antakhdu'a lil haqqi wa tanfadalahu fatakbalahu mimman qalahu, hendaklah engkau tunduk kepada kebenaran, mengikutinya dan menerimanya dari orang-orang mimman qalahu, bukan ya mankola, tapi makola. Meskipun orang rendahan, kalau apa yang dikatakan baik diterima, itu tenang. Bukan menyembelih, siapa sih kamu itu? Nah, yang banyak kan seperti itu, yang ada kesombongan, sehingga tidak ada ketenangan. Itu yang pertama, para wali mengatakan ketenangan, kebahagiaan ar-rafi'ah, keluhuran itu terletak pada tawadhu. Yang kedua, wa qala mu'allif fi hadzal kitab wa talabtul ibadata fis sholati fawajtuha fil wara. Aku mencari ibadah-ibadah yang di dalamnya melalui sholat, lalu aku menemukannya di dalam fil waro, hati-hati. Sering saya katakan kan takwa. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, itu orang ilmu-ilmu kuno mengatakan takwa itu kalau orang itu tawadhu, qiu, qanaah, wawunya itu adalah waro, itu adalah tanda orang yang takwa. Tawadhu, qanaah dengan bikismatillah, waro di dalam keseharian, ya hati-hati, maka itu dia akan mendapatkan apa yang disebut adalah ketenangan, kebahagiaan. Mawa wara qala Ibrahim Ibnu Adham, al-wara'u tarku kulli subhatin wa tarku fuldulat. Wara' adalah meninggalkan setiap yang subhat dan meninggalkan hal yang berlebih-lebihan. Senang boleh, bersenang-senang ya nggak boleh. Kadang-kadang manusia itu melebihi batas. Makannya mestinya cukup 5 sendok, makannya bisa 15 sendok, akhirnya sakit. Padahal
kalori yang masuk itu sebetulnya tidak perlu sampai segitu. Artinya apa? Berlebihan karena nafsu di dalam mulutnya itu ingin. Terus. Jadi dengan demikian inti dari warok adalah tarku kulli subhat. Satu, meninggalkan semua yang subhat, golek rezeki sing halal. Subhat tinggalkan, apalagi yang haram. Jangan seperti orang sekarang, jangankan nyari yang halal, yang haram aja sulit. Jangan, ya. Watarkul fudolat, dan meninggalkan yang serba berlebih-lebihan. Yang ketiga, wa talabtur rohah fil hirsi fawajtuha fiz zuhud. Aku mencari ketenangan, kebahagiaan di dalam sebuah kemegahan, berlebihan, tamak. Tapi wawajtuha fi zuhud. Aku menemukan kebahagiaan itu ketika saya zuhud. Mahwa zuhud menurut Dinar, ya, zuhud menurut Syekh Wahid Az-Zaid, beliau mengatakan tarkut dinar wa dirham, meninggalkan berlebih-lebihannya uang, ya, rupiah dan dolar, katakan itu sekarang itu, ya. Jadi boleh mencari uang tapi jangan berlebih-lebihan. Kekayaan cukup di pergelangan tangan, jangan dimasukkan di hati. Nah, kalau orang kekayaan, kelebihan, properti itu dimasukkan hati, nggak ada puasnya itu nanti. Ingin lagi, berarti dia tidak zuhud. Udahlah, kita berupaya menjadi orang tajrid. Apa yang Allah kasih. Kalau yang asbab nggak apa-apa, yang muda-muda asbab, nyari. Tapi kalau orang seperti saya udah di atas 63 tahun seperti ini, mau apa lagi? Apa yang dikasih Allah aja diterima. Nah, begitu juga panjenengan yang sudah pensiun, yang sudah mendekati pensiun, udah cukup, anak sudah pada besar kok, masih ngalor ngidul golek duit, nabrak sono nabrak sini, ndak jelas haramnya, ndak jelas halalnya, subhat, maaf, diambil aja. Itu mempengaruhi cara beribadah kita. Yang keempat, wa talabtu nurul qalbi fi sholatin nahari jahron, ya, fawajtuha fi sholatil lail sirran. Saya mencari cahaya hati, ketenangan hati di dalam sholat siang hari. Ya, sholat siang hari itu kan banyak, ya, mulai pagi, zuhur, asar, ya, banyak. Bahwa judul, dan saya menemukan ayat dzalikan nur, mendapatkan cahaya Allah, ya, fi sholatil lail sirin, ketika sholat malam di sepertiga malam terakhir, sirin sendiri, ya, ay maktuba aktuman minanas, yaitu tersembunyi dari manusia, nangis di hadapan Allah, ya, tawajuh di hadapan Allah, mujallasah, ya, munajat pada Allah. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qol aqrabu ma yakun rabbi min 'abdi min jauh fil lailil akhir. Saat yang tepat bersenda guraunya antara hamba Allah dengan Allah adalah di saat fi jawfil lailil akhir, saat sepertiga malam akhir. Fa innastata'ta antakunu, jika engkau menjadi orang termasuk yang ini, ya, mimman yadkurullah ta'atil kasa'ah, dan kamu berzikir pada Allah saat itu, sholat malam itu, tawajuh saat itu, munajat di sepertiga malam itu, fakun, maka jadilah apa yang engkau minta. Aina su'ali, ati'ni, kata Allah.
Siapa yang minta saat itu aku beri. Ya, moga-moga kita tidak jelenter ya. Ya, jam 3, jam setengah 4 masih jelenter. Ya, jangan jelenter, artinya tidur yang sambil apa ya, pulas itu ya. Ya Allah, ini kok tidak ada ini. Coba pinjam itu. Bisa dengar ya Bapak sekalian ya? Ya. Ada gangguan di gambar sebentar. Waru anna sallallahu alaihi wasallam qol aidan raqatani yarkahuha benu Adam fi jafi lail akhir, 2 rakaat yang anak Adam sholat 2 rakaat di sepertiga malam terakhir itu khairul lahu dunya wa ma fiha, itu lebih banyak, lebih kaya, lebih apa ya, ukurannya itu lebih banyak daripada dunia dan beserta isinya. Memang ukurannya kadang-kadang orang itu kaya, tapi dari sisi Allah orang yang sholat malam itu melebihi kekayaannya dari dunia. Mau orang terkaya di dunia siapa? Michael Hartono katakan ya, grup Gudang Garam, grupnya Jarum, itu tidak ada seberapanya itu. Makanya nggak usah iri dengan gitu-gitu. Kita mencari di mata Allah. Walaula an asukka ala ummati, dan seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, la faradtuha alaihim, sungguh aku akan mewajibkan. Tapi karena kalau wajib mungkin orang malah berat. Tapi karena tidak diwajibkan, berarti orang pilihan yang bisa dipilih oleh Allah menjadi orang yang diberi kekayaan melebihi dari isinya dunia tadi. Yang kelima, wa talabtu nurul qiyamah fil judi was sakhawatu fawajtu fil atsi fis saum. Aku mencari cahaya di hari kiamat di dalam kedermawananku dan dalam kemurahan hati. Lalu aku menemukan justru ketika saat saya haus dalam puasa. Jadi puasa ini juga amalan yang luar biasa. An Sahli ibnu Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad, beliau mendengarkan Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu royan, ada satu pintu yang namanya royan nanti di akhirat, di surga. Yadkhulu minhu sha'imun yaumil qiyamah, ya, orang-orang berpuasa akan masuk dari sana pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak seorang pun selain mereka yang bisa masuk di sana. Yuqalu aina shaimun, maka surga mengatakan mana orang yang berpuasa. Fayaqumu, maka ada yang berdiri. La yadkhulu min ahadun ghairuhum, maka tidak ada orang yang bisa masuk pintu surga itu kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhul ukhlika, lalu apabila mereka telah masuk, orang yang puasa itu sudah pada masuk, ukhlika, ditutup. Nah, udah yang nggak puasa nggak bisa masuk pintu royan tadi. Walam yadkhulu min ahadan, maka dia tidak bisa masuk menurut hadis Syekh Imam Bukhari Muslim. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu sabilillah, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalik wajha 'anil nari sab'ina kharifan, melainkan Allah akan menjauhkan wajah orang itu dari neraka sejauh dari 70 musim. Ya, kalau kita itu musim hujan setahun sekali ya 70 tahun. Jadi alhamdulillah orang yang puasa itu bisa dijauhkan dari api neraka. Yang keenam, wa talabtul jawaz ala sirati fi udhiyatin fawajtatuhu fis sadaqah.
Aku mencari jalan yang lempang, jalan yang lurus, jalan yang cepat. Sirat di dalam berkorban. Lalu aku menemukannya, sirat itu ada di sedekah. Jadi dengan demikian sedekah itu adalah jalan cepat di dalam nanti menuju surga. Ndi sing akeh sedekahe, sing ringan gampang bantu menungso, ya udah itu cara cepat untuk bisa masuk surga. Imam Suyuti menyebut ada 5 macam sedekah. Wahidatun bi asratin wa ya ala sahihil jismi. 1 sedekah akan diganti 10 ganjaran bagi orang yang memberikan yang sehat. Ada orang sehat minta bantuan, ya kita bantu, ya itu nggak seberapa balasannya, wong dia regeng apa ya, masih kuat lah. Para peminta-minta di pinggir jalan kan gotot-gotot itu, bahkan lebih kuat dari kita, ya, tapi karena malas aja ya kita kasih, ya dapat 10 balasan. Wa wahidu bi tis'ina wa hiya ala a'ma wal mubtala. Yang kedua adalah 90 kali sedekah itu kita berikan balasannya bagi orang yang buta dan orang yang terkena musibah. Ini balasannya 90 kali. Ada orang musibah, ada yang meninggal, kita ngasih umplung itu ya. Biasanya ada apa itu? Baskom. Ada baskom ditutupi dengan apa itu? Taplak itu ya biasanya ya, atau kudung. Nah, jangan lupa diisi itu berapapun. Lah itu 90 kali. Dan wa wahidun bitis imatin wa ya ala dzi qurbatin muhtajin. Dan 700 ganjaran dari 1 sedekah kepada orang yang membutuhkan. Orang yang sedang membutuhkan itu ganjarannya kita pahalanya besar. Wa wahidan bimi'atin alfin wa ya'alal abwain. Sedekah diganti 100.000 ganjaran sedekah kepada kedua orang tua. Pada orang tua aja pelit rek. Allahu Akbar. Kalau orang tua masih hitung-hitungan, jangan. Beri. Orang tua minta, beri. Minta kulkas, beri. Sama orang tua masih hitung-hitungan. Siapa kita? Yang melahirkan kita siapa? Jangan sombong, tapi kalau memberikan. Sampai saya bilang ke keluarga saya, ke adik saya, orang tua sakit parah, jangan pernah menyerah untuk mengobati. Besok kiamat tetap harus kita obati orang tua, meskipun sudah parah. Kata orang tidak ada harapan, tapi sebagai bakti kita pada orang tua, besok kiamat pun harus kita carikan obat untuk orang tua. Bitis imatin, ya, bimi'atin alfin. Nah, yang terakhir itu berapa tadi ya? 100.000 pahalanya. Yang terakhir wahidatin bitis imatin alfin wahya ala alimin al faqih. 1 sedekah diganti dengan 900.000 bagi kepada orang gurunya, orang yang alim, syekhnya, ya. Orang-orang alim itu pahalanya besar, karena dia kan tidak nyari pekerjaan, isinya hanya ngaji, ya. Tapi bukan guru, bukan kiai yang nyari-nyari duit. Kalau sudah kiai nyari-nyari duit, ya jangan. Itu menjual agama kok nanti. Tapi ini orang yang betul-betul alim. Yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
wa talabtun najata minan nar fil mubahat fawajtuha fi tarkis syahwat. Aku mencari keselamatan dari neraka di dalam hal-hal yang mubah, lalu aku menemukannya adalah ketika saya meninggalkan syahwat, nafsu, hawa nafsu. Jangan diikuti. Nafsu itu kontra dengan kolbun. Yang diikuti adalah kolbun. Al-kolbun kal malik. Kolbun itu, fuada, basyiroh itu adalah al-malik, raja. Itu yang kita ikuti. Jangan nafsu. Imam Ad-Daraini mengatakan, la'an atruka min asya'il lakmatan ahabbu ilayya min an aqumal lail illa akhirah. Pasti aku meninggalkan sesuap makan malamku itu lebih aku cintai daripada aku berdiri sholat malam sampai akhir. Ya artinya makan secukupnya. Kalau makannya kenyang, biasanya tidurnya nyenyak. Artinya itu Bapak sekalian. Jadi lebih baik tetap sholat malam. Yang kedelapan, wa talabtu hubballah ta'ala fid dunya fawajtuha fi dzikrillah. Aku mencintai bagaimana Allah di dunia ini, dan aku menemukan cintaku kepada Allah saat aku berzikir kepada Allah. Fawajtuha fi dzikrillah ta'ala. Ketika saya berzikir pada Allah, itulah aku menemukan kimya usada. Karena itu ayatnya yang tadi saya sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzikron katsiran. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ainama kuntum, dimanapun Anda berada. Ngalor itu nggawa tasbih. Bar sholat aja enggak zikir lamcing, salam lencing. Nah, gimana mau mencintai Allah? Enggak pernah menyebut nama Allah, 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 Allah 11.000 dengan zikir latifah itu. Kok menyebut dirinya pecinta Allah, pecinta Rasulullah? Enggak mungkin. Nah, inilah yang dikatakan oleh para wali, mengatakan ya hubballah ta'ala fid dunya fawajtuha fi dzikrillah. Saat saya berzikir pada Allah, itulah saya bahagia. Qala al-salam, Rasulullah SAW bersabda, al-dzikru khairum minas shadaqah. Zikir itu lebih baik daripada sedekah. Wa dzikru khairum minas syiyam, dan zikir juga lebih baik daripada puasa. Karena dengan zikir itu berarti kita tidak putus hubungan dengan Allah. Fi kulli nafsi, setiap nafas keluar masuk kita itu selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. Wal makna dzikrullah binahwi tahlili tasbihi tahmidi, ya. Zikirnya dengan ismu dzat, dengan nafi isbat, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya, itu khairum min shadaqun nafli, seperti lebih baik sedekahnya sunnah, wa dzikru at-tartaba wa anfa' min nasyam, dan itu lebih baik pahalanya daripada puasa saja. Yang kesembilan, wa talabtul afiyah fil majami, ya, wajadtu fil ghuslah. Aku mencari keselamatan di dalam banyak perkumpulan, ya. Lalu aku fawajtuha fil ghuflah, lalu aku menemukan di dalam uzlah. Ojo kalau ada organisasi baru ingin jadi pengurus lah. Setiap ada pengurus, ada organisasi baru ingin jadi pengurus. Ini ada kongres ingin jadi pengurus. Ini ada kongres ini jadi pengurus. Kapan uzlahnya jenengan kita ini? Rupanya kalau sudah jadi 10-15 organisasi semua jadi pengurus, dia akan bahagia. Bukan itu. Al-afiyatu fil uzlah.
keselamatan, kebahagiaan itu saat Anda uzlah, saat Anda suluk. Sudah suluk Bapak Ibu sekalian? Belum, gimana mau bahagia? Monggo, ayo suluk. Monggo suluk, uzlah. Ya. Tinggalkan dulu pekerjaan 10 hari. Nanti 10 hari berikutnya, itulah nikmatnya. Karena di situ tidak ada lagi hambatan kita untuk menuju Allah. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak sekalian ya. Jadi uzlah itulah sumber kebahagiaan. Ya, suluk, ya, khalwat, ketika mujarid sendiri, itulah kebahagiaan. Qala Qusairi, Imam Qusairi mengatakan al-uzlatu fil haqiqati i'tizalul hisalul madmumah. Uzlah secara hakikat adalah menyingkirkan segala sesuatu yang tercela. Disitulah dengan uzlah kita bisa muhasabah. Fatakfiru litabdilis sifat, dan lalu mengutamakan kita mengganti sifat-sifat yang baik lalit tana'i anil autan, bukan untuk menjauhkan dari kampung halaman belaka, tapi memperbaiki. Imam Ad-Daqaq mengatakan begini, ilbas ma'an nasi mayalbasun, berpakaianlah bersama manusia apa yang mereka kenakan, ya. Wa tanaul mimma yakulun, Anda juga makan. Wanfarid anhum bisir, tapi kamu menyendiri. Itu yang disebut dengan khalwat darul anjuman, itu di situ. Sendiri dalam keramaian. Itu dilatih melalui dzikrul bil qalbi darul anjuman. Satu di antara cara berzikir menurut thariqah Naqsabandiyah. Kita meskipun banyak orang, sebetulnya kita tetap zikir. Lah itu namanya khalwat bil qalbi darul anjuman. Ini dalam jenis-jenis cara berzikir. Itu ya Bapak sekalian ya, yang belum suluk, yang belum thariqah, monggo. Nanti bulan Ramadan kira-kira minggu pertama ya, di Kamis minggu pertama kita akan buka lagi suluk. Yang sudah mau niat monggo, jangan diurungkan lagi. Kalau sudah niat ya, sudah niat, wah Nurek saya mau keluyuran, suluk dikalahkan dengan urusan keluyuran, urusan rekreasi. Allah manusia kadangkala ya. Yang terakhir, ini maaf agak panjang biar tuntas. Wa talabtu nurul qalbi minal mawa'idhi fi qiraatil Qur'an fawajjadtuhu fit tafakkur. Aku mencari penerang hati di dalam berbagai nasihat ketika saat membaca Quran, lalu aku menemukannya adalah bertafakur terhadap isi Quran itu. Jadi Quran dibaca tapi diangen-angen. Maca Quran angen-angen sak maknane gitu loh. Tombo hati kan itu kan salah satunya adalah membaca Quran dan direnungkan apa yang menjadi isinya. Fi admin makhlukatillah ta'ala, artinya bertafakur terhadap kebesaran Allah dalam menciptakan makhluknya dan melihat wa fana'id dunya, oh dunia itu fana, ngapain sih kita kejar-kejar ya, sampai lali sholat, lali suluk, lali bertoreko. Maaf ya, karena saya ketua Jatman, ngingatin ya. Jadi saya ngingatin Bapak Ibu sekalian, monggo, nggak sempurna kalau nggak bertoreko, karena toreko itu adalah sahallahu tariqan ila jannah. Orang yang bertoreko itu mempermudah jalan kita menuju surga. Lek ra ngono ketungkul urusan donya tok, urusan pekerjaan ndak ada habisnya. Ya, karena apa? Padahal wa fana'id dunya, dunia itu fana. Wa ahwal akhirah, dan kita akan tahu ahwalil akhirah, bencana nanti di akhirat itu kayak apa kalau kita tidak siap-siap. Wa sa'iri umuri wa taksirin nafsi,
dan seluruh perkara dunia akhirat itu karena apa? Karena kelalaian diri sendiri, wa tahdhibiha wa hamliha fil istiqamah, dan kita dengan cara itu kita bisa mensucikan dan membawanya sikap kita itu secara konsisten. Jadi gitu ya. Di dalam yang ke-10 ini, orang akan bahagia kalau membaca Quran dengan mengerti maknanya, ditambah satu, wal baka, dan suka menangis. An-nadam, menyesal terhadap perbuatan yang jelek, wal baka, dan menangis ketika ingat dosa-dosa kita. Wa tas-sahar, waktu itu menangisnya itu waktu sahur, ketika sedang sahur, artinya sepertiga malam terakhir. Qala baduhum waqaftu ala abid, sebagian Allah berkata, aku pernah terpaku pada seorang ahli ibadah wa wayabka, ketika dia saat menangis, faqultu mimma baka, mengapa engkau menangis? Jadi ada ulama, ada anak yang lagi di masjid nangis, ditanya, pola dia menjawab, ra'atun yajiduhal khaifuna fi qulubihim, keharuan yang didapatkan oleh orang yang takut pada Allah di dalam hati mereka. Orang yang nangis berarti takut pada Allah, takut siksa Allah. Nada, menyesal terhadap dosanya masa lalu. Siapa sih orang yang nggak punya dosa? Ya ada, karena itu nangis sepertiga malam. Ditanya, fakultu lahu ma wa marra'atu, apakah itu sebuah keharuan? Qala, maka dijawab oleh anak itu, ra'atun nida'i bil irzi bil irzi Allah Ta'ala, aku itu sebuah keharuan, karena keharuan itu berarti panggilan untuk diajukan kepada Allah Ta'ala. Kalau bapak berdoa nangis itu berarti tumus hati. Coba jenengan kalau lagi sedih, nangis nggak? Dongo, nangis. Tapi kalau ngantuk nggak nangis. Nah, jadi itu bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan doa di depan Ka'bah, di multazam, di raudhah, kok nangis, mlebu raudhah kok nangis, itu berarti sudah tumus. Hatinya itu hadir. Masuk raudhah nangis pun tidak, ngalor ngidul guyang-guyu doh. Bingung dengan selfie-nya, ya gimana? Bapak sekalian itu ya, itu tenger ya bahasa Jawanya tenger ya. Tanda tanya orang itu tumus kalau doa ketika dia nangis, mohonnya itu dengan munajat, ada dialog antara kita dengan Allah, itu berarti doa kita itu doa yang betul. Kita bisa introspeksi. Ya. Mengapa banyak doa tidak dikabulkan? Ya karena doanya itu guyon, bolak-balik jaluk minta kepada Allah, tapi mintanya guyon, ya gimana? Itu ya Bapak sekalian, ya. Pas ini 10 perkara kebahagiaan yang ditemukan oleh para ulama dan telah kita pelajari. Moga-moga kita bisa mengikuti seperti perilakunya ulama, para wali, sehingga kita betul-betul mendapatkan kimya usa'adah, kesejatian kebahagiaan itu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.